Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Frutis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang, guru agama Islam. Di masa pandemi ini tentu banyak problematika yang hadir kepada kita, mau tidak mau kita alami. Di antaranya ada kehadiran siswa. Nah, siswa sering bermasalah kehadiran, kamera off. Nah, kita tidak tahu apakah siswa mendengarkan kita atau tidak, atau seperti penyiar kita ngomong, kita bicara, siswa kita tidak tahu karena kameranya off. Nah, kemudian ada masalah sinyal. Sinyal juga sering bermasalah, baik sinyal siswanya atau sinyal gurunya. Putus-putus, keluar masuk dari Zoom dan sebagainya karena masalah sinyal. Kemudian siswa juga sering terlambat mengirimkan tugas, ya. Sehingga kita guru kadang kesulitan untuk menilai siswa karena siswa sudah diberikan deadline tetapi tugas-tugas belum dikumpulkan juga. Di antara masalah lainnya adalah device, ya. Laptop yang tidak sesuai dengan zaman, sudah tua, mudah rusak, headset yang tidak mumpuni dan sebagainya, yang di masa pandemi ini sangat kita butuhkan device yang bagus kualitasnya. Itu juga masalah di masa pandemi PJJ ini. Kemudian ada masalah nilai anjlok, ada misalnya nilai anjlok juga itu bermasalah karena keaktifan siswa kurang, partisipasi siswa kurang sehingga berakibat kepada nilai. Nah, saya akan fokus di antara banyak masalah di masa PJJ ini yaitu kepada keaktifan dan nilai siswa. Ada banyak tips yang saya coba akan share. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan link di Quizizz. Ini aplikasi yang viral sekali. Berikut videonya. Baik, kita bisa klik di sini Quizizz, nanti muncul sendiri, lalu kemudian kita buka link yang ini, nanti kita akan diarahkan untuk ke Quizizz. Ini tutorial bagi yang sudah punya akun. Oke, ini akunnya. Ini ada buat, cari, perpus dan seterusnya sampai lebih. Nah, kalau yang belum punya perpustakaan, silahkan cari soal di sini. Misalkan kita mencari tentang zakat. Nah, nanti kita tinggal enter, lalu kemudian kita cari soal tentang zakat. Nah, karena saya sudah punya soal yang ada di perpustakaan, jadi saya tidak mencari dari sini, tapi saya langsung pergi ke perpustakaan saya. Nah, ini beberapa soal yang sudah saya buat, ada beberapa, nah cukup banyak, masih loading. Lalu kemudian misalkan ini contoh aja, yang ini yang mau diberikan ke siswa linknya, agar siswa bisa mengerjakan di HP-nya masing-masing. Nah, di sini ada pilihan yang kalau bermain langsung yang ini, mulai langsung yang ini, kemudian kita mau menjadikan PR biar bisa dikerjakan di HP, pilih yang ini. Kita berikan PR untuk mereka. Bentar ya, agak loading. Nah, di sini kita settingnya. Ini ada judul, soal, jumlahnya. Nah, kita mau men-setting terakhir siswa kapan bisa mengerjakan. Di sini 13 Januari, kita bisa memilih tanggal berapa. Misalkan terakhir siswa tanggal 17. Oke, kita pilih tanggal 17. Jamnya jam berapa terakhir? Oh, jangan jam 8 pagi, kita berikan jam 12 siang, misalkan di hari Sabtu. Sabtu. Kemudian kita lanjut ke bawah dikit, berapa kali siswa bisa mengerjakan soal yang kita berikan itu, link yang kita berikan itu 1, 2, sampai 5. Kita pilih katakanlah 2. Lalu kita lanjutkan di sini. Ini untuk mengambil linknya. Nah, ini kita di sini, berbagi linknya ini kita ambil. Klik, kita ambil. Nah, ini sudah ke copy otomatis, biar meyakinkan kita salin lagi. Nah, setelah kita salin, link yang kita salin ini berikan kepada siswa. Ini contoh-contoh yang saya buat dari materi-materi dan link-link yang tadi saya buat. Caranya sama, ini satu persatu caranya sama seperti ini. Lalu kita berikan secara sekaligus kepada siswa untuk review materi. Tips yang kedua adalah dengan kita memanfaatkan WA. Kita sudah buat grup WA dengan siswa dan setiap siswa pegang HP, ini sangat mudah sekali. Siswa di masa PJJ pegang HP, kemudian kita aktif di sana. Bagaimana caranya? Berikut videonya. Pertama kita harus membuat soalnya terlebih dahulu. Jumlah soal tentunya disesuaikan dengan review yang mau kita lakukan. Karena ini sifatnya review untuk mengetahui pemahaman siswa.
Oke, kita ambil soalnya, copy satu persatu, dan kita masukkan ke WA group yang sudah kita buat bersama siswa. Nah, ini contohnya. Saya masukkan soal nomor satu, di sini ada nomor satu, lalu kemudian siswa menjawab pilihan A, B, C, D, atau E saja. Nah, lalu kemudian kita juga bisa melihat berapa jumlah siswa yang aktif untuk menjawab soal tersebut. Mana yang kita pilih, yaitu yang cepat menjawab dan benar jawaban tersebut. Otomatis di sini siswa terlibat aktif dan mereka cepat atau buru-buru sehingga di dalam diri mereka, para siswa kita itu, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, lalu kemudian kita setelah soal nomor satu ini bisa lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kita kasih tanda poin. Berarti yang atas nama Lolia ini benar dan kita kasih poin ya. Kita punya catatan nilai dan kita beri poin. Soal kedua, di sini juga ada soal kedua, kita tinggal copy, lalu kemudian kita paste ke WA group dan mereka semua menjawab. Cepat-cepatan. Siapa yang benar dan cepat itu yang kita beri poin. Ini salah satu metode yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengaktifkan siswa. Nah, adapun soal-soal selanjutnya ya sesuai dengan jumlah soal yang mau kita berikan kepada siswa, jumlah review yang mau kita berikan kepada siswa. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi videonya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang lain juga ya. Ada Kahoot, ada Slido, dan lain sebagainya. Lalu tips yang selanjutnya adalah dengan cara esai. Kalau tadi pilihan ganda, yang ini esai. Caranya yang saya lakukan adalah seperti ini. Baik, cara selanjutnya untuk review materi adalah dengan membuat satu soal yang diperuntukkan untuk siswa lainnya. Caranya gampang sekali, kita bisa buat di Google Form, dan Google Form ini ada semua di email kita ya, tinggal masuk ke Drive, lalu kemudian kita buat formulir baru. Saya sudah buat, jadi ini saya buka yang sudah jadi, ini tinggal kita rename sesuai dengan keinginan kita, dan ini contoh yang sudah jadinya. Seperti ini, ada nama pada kelas, kemudian nama yang harus jawab, ini siapa yang harus jawab, kemudian pertanyaannya apa terkait dengan materi yang sudah dibahas. Nanti pertanyaan ini kita buka melalui respon dari siswa ya. Di sini di bagian respon, lalu kemudian kita buka di sini di Google Spreadsheet. Nah, nanti kita bisa buka. Tetapi sebelum ini kita berikan dulu link materi link ini ya, link dari review satu soal ini. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita dapatkan link, lalu kita bagikan ke siswa. Nah, di sini. Ini kita buat, ini link yang tadi, kemudian kita kasih keterangan seperti ini. Ini keterangannya tergantung kita tentunya ya. Ini contoh yang saya buat saja. Jadi siswa mengisi ini, hasilnya adalah ada di Google. Nah, ini spreadsheet-nya yang sudah diisi oleh siswa, lalu kemudian kita bahas ini di Zoom, di aplikasi Zoom. Nah, ini untuk mereview materi melalui pertanyaan soal esai. Kalau yang tadi pilihan ganda, yang ini esai. Pertanyaannya dari siswa, ditujukan kepada siswa, dijawab juga oleh siswa yang lainnya. Denisa? Halo, Pak. Ya, sebutkan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Oke. Yang lain silahkan mempersiapkan diri. Yang nama-namanya muncul dan pertanyaannya di sampingnya bisa dilihat. Sambil varian absen ya. Denisa nomor 1. Sudah ketemu jawabannya? Denisa Naolim ya? Jarang masuk waktu itu ya? Iya, Pak. Jadi agak bingung gitu. Bentar. Nikah dengan mahramnya. Nikah dengan mahram, ya itu haram. Terus menikah pada saat masa, itu namanya masa apa ya, Pak? Saya lupa, yang pokoknya setelah ditinggal meninggal ataupun masa idah. Ya, setelah nikah pada saat masa idah. Terus kemudian nikah dengan benda mati. Terus nikah dengan sesama jenis. Terus apa lagi ya, Pak? Itu nyebutnya harus banyak atau gimana, Pak? Ya udah cukup, udah banyak itu ya.